Shalom, sahabat Bible Study online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Saya berdoa kiranya anugerah serta rahmat dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi kita dan memberikan kepada kita semangat untuk belajar firman Tuhan. Dan saya mau mengajak kita semua, bila saudara sangat diberkati, saudara bisa mendukung pelayanan ini dan juga menceritakan dan mengundang teman-teman lain, mengajak yang lain untuk juga bisa menyaksikan acara ini dengan berbagai link yang ada kepada mereka. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita melanjutkan bahasan kita kepada amanat Kristus di dalam pemuritan. Kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-10 ini adalah banyak tentang bagaimana mengikuti Yesus itu dan harga-harga yang harus kita hadapi dan harus kita bayar. Tetapi yang lebih penting, kemana kita mesti pergi? Siapa yang Tuhan menjadikan sebagai target pelayanannya? Dan biarlah ini menjadi hati kita waktu kita mendapatkan hati Yesus kepada orang-orang yang terhilang ini. Kita akan menikmati sekali sukacita dan kuasa daripada kebaikan Injil itu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita siapkan hati kita. Kita dedikasikan diri kita kepada Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan. Dan sebagai respons kami diselamatkan, kami memberi diri kami kepada Engkau Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami kepada Engkau. Oh Yesus, Engkau memutuskan telah memanggil kami Tuhan. Engkau melihat betapa banyaknya orang-orang yang lelah, sakit, terbelenggu dosa, terbelenggu kuasa iblis. Dan Engkau memutuskan untuk memakai kami Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kiranya hari ini kami merespon panggilan Allah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, katakan inilah aku Tuhan. Thank you Jesus. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencana
soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Kami mau mengatakan Tuhan sebagai pengikut Engkau yang telah ditebus, diperdamaikan oleh Kristus. Jadilah seturut dengan kemauan-Mu dan bukan kemauan kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah hati kami. Sekalipun mungkin kami tidak nyaman dengan apa yang akan kami dengar. Tapi kami mau mengatakan, have your way, oh God, kepada kami. Lakukanlah seturut dengan jalan-Mu kepada kami Tuhan. Kami mau melakukannya di dalam nama Yesus. Amin. Sahabat sekalian, Matius pasal yang ke-10 ini bisa kita katakan sebagai amanat Yesus Kristus. Sebelum nanti ditutup lagi dengan amanat agung Yesus. Pada waktu dia mau melakukan agendanya di dunia ini, dia tahu bahwa waktu yang singkat tidak bisa dimonopoli oleh dirinya sendiri. Jadi Matius 10 ini kita mesti lihat dulu dari Matius 9 ayat 37. Karena di situ Yesus mengatakan begitu banyaknya tuaian. Dan tuaian ini adalah orang-orang yang terlantar, yang sakit, yang penuh dengan penolakan. Dan di tengah-tengah itu Yesus memiliki strategi yang tidak pernah berubah. Waktu dia lakukan setelah dia naik ke sorga sampai sekarang, yaitu menjadikan murid. Pemuritan. Amanat agung itu adalah jadikan murid. Dan Yesus mulai dengan dia mengatakan, mintalah. Jadi saudara-saudara, di dalam amanat Yesus ini ada dua hal yang penting. Pertama, sebelum kita akan membahas apa yang ada di dalam pasal 10 ini. Yang pertama, Yesus menginginkan ada dua hal yang penting, urgent gereja harus lakukan. Karena inilah sebenarnya esensi gereja itu ada. Yang pertama, Yesus memanggil kita untuk berdoa. Berdoa, mintalah kepada Bapa yang mempunyai tuaian. Minta, berdoa. Berdoa apa, Pak Markus? Berdoa Tuhan mengutus. Tuhan memanggil orang-orang. Sebelum mereka disuruh pergi, mereka datang dulu berlutut. Menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Dan mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Pertama Yesus mengatakan, karena begitu banyaknya kebutuhan ini, mintalah. Mintalah. Supaya mereka didorong datang oleh Yesus. Ya tentu, yang terbaik adalah orang itu datang merelakan diri. Diutus. Tetapi yang kedua, kadang-kadang Yesus harus memakai cara untuk orang itu masuk di dalam panggilannya. Karena dia menolak terus-menerus. Saya ingat seorang misionaris ke suku Indian di Peru. Di suku Indian Auca. Yaitu Jim Elliot. Jim Elliot dalam bukunya Shadow of Almighty. Dia mengatakan bahwa anak-anak muda kita ingin pergi. Tapi ingin pergi ke wilayah lain di mana mereka suka. Mungkin mereka suka di dalam dunia entertainment, dunia teknologi. Tapi mereka nggak merasa terpanggil untuk pergi ke ladang misi. Sehingga kita bukan memerlukan sebuah panggilan lagi. Tapi kita mungkin memerlukan sebuah tendangan kepada bokong mereka. Ini mungkin kelihatannya agak sedikit kasar. Tetapi saudara, kata diutus itu di dalam bahasa Yunani itu ada dua.
Satu, diutus dengan terhormat, apostelo, diutus dengan terhormat, dengan diberikan surat, kewibawaan, kuasa, otoritas. Itu makanya dari apostelo kita dapat kata apostles, utusan. Tetapi yang kedua yaitu ekbalo, ditendang keluar. Nah, seringkali kita melihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu diutus dengan kuasa otoritas daripada Roh Kudus menjadi martir, utusan, bersaksi. Tetapi ketika bangsa atau gereja di dalam Kisah Rasul 1 itu setelah penuh Roh Kudus, ada tanda ajaib, mujizat, rasul-rasul mengajar, pertumbuhan gereja dari 3.000 ke 5.000 ke begitu banyak. Apa yang terjadi di dalam setelah itu saudara? Karena mereka nggak pergi seperti mana amanat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Dari Yerusalem, Yehuda, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Mereka cuma sampai di wilayah Yudea, wilayah yang aman. Tetapi kemudian kita tahu Tuhan harus menendang mereka, memaksa mereka, ekbalo mereka. Caranya bagaimana? Stefanus dirajam mati dan dikatakan maka pergilah semua murid-murid itu ke wilayah-wilayah Samaria. Makanya kemudian di dalam Kisah Rasul 8 terjadilah kebangunan rohani kepada orang Sida-Sida Ethiopia itu Filipus dan kemudian kepada orang Samaria yang menjadi musuh bangsa orang Yahudi sampai ke ujung dunia. Begitu saudara. Saudara mau pilih mau diutus dengan baik-baik, merespon panggilan Allah, atau saudara mesti terpaksa diutus. Tapi sebenarnya bukan terpaksa. Tapi artinya Tuhan, karena dia tahu bahwa saudara memang perlu untuk masuk ke dalam rencana itu. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan supaya mereka datang merelakan diri. Tetapi yang kedua, Yesus memanggil kita untuk pergi. Di dalam pasal yang ke-10, Yesus memanggil ke-12 ini. Untuk apa? Diberikan kuasa, apostelo, diberikan otoritas, diberikan segala kewibawaan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi kemudian Yesus memanggil mereka untuk pergi. Untuk pergi. Saudara-saudara perhatikan, Yesus memanggil kita untuk pergi. Diutus. Nah, kemana kita mesti pergi? Di sini dijelaskan kemana kita mesti pergi. Di ayat yang ke-7 dan ke-8 digambarkan tentang pergilah. Nah ini ya, jadi perintahnya pergilah. Dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Itu message-nya. Jadi saudara perhatikan, message gereja itu tidak pernah berubah. Caranya pergi, tetapi beritakan apa yang diberitakan kerajaan Allah. Oke, ada yang mengatakan, oh ya Pak, kita perlu memberitakan tentang kesuksesan, tentang penerimaan diri, tentang bagaimana menjadi orang yang berhasil. Saudara-saudara, semua itu harus berada di dalam bungkus dan kerangka berita Injil kerajaan Allah dan Yesus Kristus. Paulus mengatakan, dialah yang kami beritakan. Bukan agama, bukan struktur, bukan sistem, bukan ritual, tapi Kristus pribadinya. Dialah yang kami beritakan, dialah yang kami ajarkan, dialah yang kami peringatkan kalian untuk kalian bisa mencapai kedewasaan. Nah lalu kemana kita mesti pergi membawa Kristus ini? Bawalah Kristus kepada, pertama, saudara lihat, orang-orang sakit. Jadi kita membawa Kristus kepada orang yang memerlukan Kristus. To those who have a great need. Dan kita tahu bahwa kebutuhan manusia utama adalah pengampunan dosa. Dan Yesus serta kerajaan Allah itu adalah jalan keluarnya. Yang pertama Yesus mengatakan pergilah kepada orang sakit. Pergilah kepada orang-orang sakit. Yang kedua, pergilah kepada orang-orang yang sekarat. Bangkitkanlah orang mati. Wah, luar biasa saudara. Pergilah kepada orang yang sekarat. Lalu kemudian pergilah kepada orang yang tertolak. Nah, di sini dibilang tahirkanlah orang-orang yang sakit kusta. Kita tahu
pada waktu kita membahas Matius 8, Yesus datang kepada orang kusta itu dan dia menahirkannya. Tahirkan mereka, bersihkan mereka, jamah mereka. Saudara-saudara, ini yang ketiga ini kurang keren. Banyak orang tidak mau. Tapi justru kalau saudara mau pergi kepada orang-orang yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus, orang-orang yang tertolak, terlantar, yang di jalan, yang stres, yang depresi, yang memiliki kebutuhan mental. Ini nggak kelihatan, saudara. Nggak ada orang spotlight mau melihat ini. Banyak gereja yang tidak punya pelayanan seperti ini. Puji Tuhan dengan jemaat yang peduli dengan anak-anak raja seperti ini, saudara. Luar biasa. Tetapi saudara lihat bahwa kemurnian hati kita itu terbukti kalau kita mau bersedia melayani orang-orang seperti ini. Kadang-kadang kita capek, tidak ada apapun yang kelihatannya sebagai respons, tetapi kita lakukan terus-menerus kepada mereka. Nah, saudara-saudara, pergi kepada orang sakit, pergi kepada orang yang sekarat, yang mati, pergi kepada orang yang tertolak. Lalu kemudian yang keempat, pergilah kepada orang-orang yang kotor. Yaitu dikatakan usirlah setan-setan. Orang-orang yang jatuh ke dalam dunia hitam, penyembahan berhala, okultisme, prostitusi, narkoba. Oh, orang-orang yang masuk dalam dunia kriminal. Orang-orang kotor. Pergi ke mereka. Tidak mudah pelayanan penjara, saudara. Saya pernah melakukan pelayanan penjara, tidak mudah. Senang kita lihat orang ditantang terima Yesus maju ke depannya karena mereka terus bersalah. Tapi saudara, mereka ini selalu mengatakan, Pak, adakah pengampunan kepada kami? Betulkah Tuhan sayang kepada kami? Betulkah dosa saya ini bisa diampuni? Saya kotor sekali. Lalu kemudian Tuhan mengatakan bukan cuma kepada orang-orang yang mengalami keadaan kegelapan ini. Tapi juga pergilah kamu kepada orang-orang yang memang berkebutuhan. Kepada orang yang memerlukan, kepada orang miskin. Kamu mendapatkan cuma-cuma, berilah cuma-cuma. Jadi saudara lihat, karunia itu tidak berbayar. Dan jangan menuntut uang kepada orang-orang ini yang kita layani. Orang memberi persembahan, orang membawa persepuluhan ke gereja. Pakai itu untuk pekerjaan pemberitaan Injil. Tuhan tetap meminta kita membawa persepuluhan ke rumah Tuhan. Dikatakan supaya ada perbendaharaan kepada siapa, saudara? Yang bekerja di gereja, orang miskin, janda, orang sakit, orang-orang yang berkebutuhan. Ketika kita melakukan ini, saudara tidak takut dipercayakan bermiliar-miliar uang. Karena kita tahu, ini yang Tuhan katakan. As you go to the needy, Tuhan mengatakan dia berjanji akan memberikan kepada kita penyediaannya. Tuhan memberikan kepada kita penyediaannya. Yaitu dengan cara percaya kepada persediaan Tuhan. Dia katakan jangan bawa emas, jangan bawa perak, jangan bawa tembaga di dalam ikat pinggangmu, di dalam kantong uangmu itu. Jangan membawa baju yang banyak, tetapi yang secukupnya. Artinya saudara, di sini kita percaya bahwa ayat 9 dan 10 ini. Seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Dan ini yang Paulus katakan, para pemberita Injil akan mendapatkan dari berita Injil. Mereka mendapatkan persembahan kasih, mereka mendapatkan persembahan syukur karena berita Injil itu. Tetapi tujuannya apa? Mereka tahu hidupnya apa? Harus sederhana. Jangan bawa emas, jangan bawa perak, jangan bawa perunggu. Pakailah apa yang ada. Paulus mengatakan cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Paulus tahu apa yang namanya kelimpahan. Paulus tahu juga apa yang namanya kekurangan. Tapi dia datang mengatakan cukupkanlah apa yang ada padamu. Dan inilah gambaran utusan Injil. Saya ingat seorang utusan Injil dari Amerika. Dia sangat sederhana. Dia datang dari keluarga kaya.
Waktu saya tanya, Pak, Bapak banyak jalan kaki, mengunjungi jemaat di daerah Kalimantan, di daerah-daerah yang sangat terpencil. Kalau Bapak mau beli barang yang mahal, Pak, dia katakan, apa nasihat Bapak? Apakah komputer mahal, mobil yang paling mahal, rumah? Dia bilang enggak. 2 hal Markus, dia bilang. Apa itu, Pak? 1, sepatumu. Pastikan sepatumu adalah yang berkualitas terbaik supaya kamu banyak jalan. Supaya kamu gak cepat rusak sepatumu. Belilah yang berkualitas baik. Tahan lama. 1 aja cukup. Bisa bertahun-tahun. Oh. Dan saya ingat itu pastor saya waktu saya masih SMP. Misionaris dari Belanda. Sepatunya 1. Mahal. Kulit. Tapi sampai mati cuman itu yang dia pakai, saudara. Yang kedua. Tempat tidur, nak, dia bilang. Hah? Tempat tidur, Pak? Ya. Karena setelah kamu melayani, kamu butuh istirahat. Dan tempat tidur yang baik. Yang tahan lama. Yang bikin kamu nyaman. Supaya kamu segar, besok kamu kuat lagi melayani. Saudara, dia gak bilang yang lain. Tapi ini adalah nasihat misionaris yang saya pegang sampai sekarang. Dan saya punya banyak orang-orang yang memberikan kepada saya teladan-teladan seperti ini di dalam pelayanan. Untuk menghidupi apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 10 ini. Jangan berlebihan. Jadi saya selalu punya rak sepatu itu hanya untuk kebutuhan tertentu saja. Kebutuhan ibadah, kebutuhan olahraga. Kalau ada yang lebih, saya kasih ke orang. Kalau ada yang memberi dan saya tahu saya tidak punya, ini sudah cukup, warna 1, 2, selesai, sisanya saya kasih ke orang. Untuk menjaga nurani kita murni melayani Tuhan. Percaya kepada penyediaan Tuhan. Saya gak bilang saudara gak boleh membeli yang baik. Tapi kalau membeli yang baik, ingat tujuannya adalah untuk pekerjaan pelayanan. Lalu kemudian pergilah ke tempat yang berbahaya. Ayat 11 sampai 16. Pergilah ke tempat di mana orang-orang ini dikatakan orang-orang yang masuk kota. Lalu kemudian carilah rumah orang yang baik kepada kamu. Karena kadang-kadang ada orang yang akan menolak kamu. Mengusir kamu. Dikatakan bahkan orang-orang yang akan memaki-maki kamu. Sesungguhnya orang-orang seperti ini pada hari penghakiman tanah Sodom Gomora akan lebih ringan daripada kota yang menolak. Kita tahu utusan-utusan Injil, utusan-utusan Kristus itu ada yang pergi. Dan di sana dia mati. Istrinya mati, anaknya mati. Wah saudara, kelihatannya sulit sekali. Tetapi itu yang terjadi. Dan banyak orang-orang yang tidak menyerah. Sekalipun mereka kehilangan keluarga mereka di tempat pelayanan itu. Mungkin tidak mudah. Tetapi Yesus mengatakan pergi. Bukan hanya kepada orang sakit, kepada orang yang tertolak, kepada orang yang terpinggirkan, yang sekarat, yang berkebutuhan, tapi juga kepada tempat yang berbahaya. Siapa yang mau pergi ke tempat seperti ini? Bahkan dikatakan bahwa kita ini akan seperti domba di tengah-tengah serigala. Yang begitu mengancam saudara. Tidak punya perlindungan apapun kecuali gembala kita yang akan melindungi kita. Yesus Kristus Tuhan. Tetapi Tuhan mau mengatakan di dalam ayat yang ke-16. Hendaklah kamu pada waktu engkau diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Kamu harus cerdik. Dan kamu harus tulus. Saudara, ular itu adalah binatang yang smart. Ular itu adalah binatang yang bisa mencari jalan. Kalau misalnya ada hambatan, satu kali ada teman saya, dia suka pelihara ular. Dan satu kali dia lihat ular ini kok nggak bergerak. Dia bilang, mati kah ini? Boa, ya, boa itu ular yang cukup jinak. Dan satu kali teman saya ini misionaris, dia bilang,
Coba ya saya taruh makanannya di tempat yang lebih tinggi. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba ular ini bisa cari jalan, dia naik ke atas, dan kemudian dia terkam. Ular adalah binatang cerdik. Jadi Yesus mau mengatakan, kamu harus sadar, your surrounding ini penuh dengan ancaman. Kita tinggal di dunia yang begitu mengancam, yang setiap hari ingin memurtadkan kita, saudara. Itulah lingkungan kita ini. Mau di pekerjaan, mau di mana saja. Mau di sosial media, di dunia entertainment, di mana saja. Tidak ada tempat aman di muka bumi ini. Karena mereka ingin memurtadkan kita. Membawa kita kembali kepada kehidupan lama. Di tengah-tengah seperti itu Tuhan mengatakan cerdik kamu. Tapi yang kedua, tulus. Artinya punya komitmen, punya kesetiaan kepada panggilan. Jangan karena capek, karena lelah, mundur. Karena uang udah habis, tidak ada lagi donatur, mundur. Bapak Ibu, ini kembali kepada bagaimana kita merespon panggilan Allah pada waktu kita terima Yesus pertama sekali. Saya mau mengajak kita semua, dikatakan untuk kita cerdik seperti ular, yang sadar akan bahaya. Dan kemudian saudara harus bisa mencari jalan keluar dengan benar, solutif, dan antisipatif. Tetapi juga tulus seperti merpati. Di mana kita tahu bahwa menjaga kemurnian hati. Menjaga untuk kita tuh tidak menjadi abrasif, tidak gampang tergerus ya dengan hal-hal iman kita, tergerus dengan hal-hal yang ada sekitar kita. Terutama rasa sulit, kepahitan, sakit hati. Ya, di dalam pelayanan pun tidak semuanya enak, kadang-kadang sangat menyakitkan. Ya, tetapi bahkan dikatakan dalam ayat 21, di dalam pelayanan kamu akan dihianatin. Dan itu terjadi banyak. Yesus sendiri dihianatin kok. Orang-orang akan mengkhianati saudara-saudaranya. Bahkan saudara jangan kaget, dikatakan di dalam ayat 34 sampai 36. Di mana Yesus berbicara tentang orang-orang yang akan memecah belah antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang yang mengikuti Yesus. Lalu kemudian ayat 22, saudara, engkau akan dibenci. Dibenci oleh karena namaku. Nah saudara perhatikan. Beda antara kita berlaku konyol dalam mengikuti Yesus. Dengan oleh karena Kristus kita dianiaya. Jangan menjadi orang yang konyol. Tidak melakukan itu dengan baik, dengan hati-hati, dengan hikmat. Tetapi kalau kita dibenci oleh karena kita sudah murni hatinya, kita melayani baik, masih juga dibenci. Karena mereka membenci Kristus, kita harus bersyukur. Tapi kalau karena kita hanya sendiri yang melakukan kebodohan itu, kekonyolan itu, Rasul Petrus mengatakan ya kamu mesti bayar harganya. Jadi jangan mencuri demi Kristus, tidak mungkin itu. Tetapi kalau kamu sudah melayani mereka masih juga dianiaya, masih juga dibenci, bersyukurlah. Karena Kristus yang sebenarnya mereka tolak. Kamu akan dianiaya, ayat 23. Kalau kamu dianiaya. Dia nggak bilang jikalau kamu dianiaya. Tapi dikatakan apabila kamu dianiaya. When you are persecuted. Jadi berarti apa? Pasti akan ada momen itu. Pasti akan ada. Ini bukanlah satu hal yang jikalau. Tetapi pasti ada. When. Ketika kamu dianiaya. Jadi artinya pada waktu kita melakukan pekerjaan ini, kita dianiaya. Dan kita mesti tahu respons yang benar sebagai utusan-utusan Kristus. Jadi saudara-saudara, apa yang Yesus mau ajarkan di dalam Matius 10 ini? Realita yang harus kita hadapi adalah bahaya yang ada di dalam hidup kita ini akan semakin meningkat
seturut dengan kedalaman relasi kita dengan Kristus. Itu realitasnya. Makin kita cinta Yesus, makin bahaya itu akan datang. Makin kita berakar di dalam Kristus, makin kita komit. Oh, musuh dunia akan datang berusaha menghancurkan kamu. Apa aja mereka akan pakai. Bayangin saudara, kita yang benar aja bisa habis dikerjain sama dunia. Apalagi kalau kita melakukan dengan cara tidak benar. Tetapi itulah kenyataannya. Semakin kita dalam pada relasi kita dengan Kristus, bahaya yang akan kita hadapi akan semakin tinggi. Tapi untuk itu Tuhan mengatakan bersukacitalah. Ini memang saya katakan tadi tidak enak. Tapi kalau kita gampang mengatakan, Lord, I give you my life. Ini aku Tuhan. Ku persembahkan hidupku. Berpikirkah saudara? Semakin kita dekat dengan Tuhan semakin bahaya. Semakin ancaman itu makin jelas. Maut itu akan ada di depan mata kita. Bersediakah saudara? Bersediakah Bapak Ibu untuk berserah kepada Tuhan? Bersediakah saudara untuk mengatakan, aku ingin seperti Yesus. Aku ingin seperti Yesus. Sekalipun melakukan yang baik, tapi akan dianiaya. Jadi saudara, pada waktu kita mengalami ketakutan, apa yang harus kita lakukan? Satu, lihat kepada perspektif yang kekal. Lihat kepada Kristus. Yang kedua, bersedialah berbicara dengan berani. Ayat yang ke-27, utarakan, nyatakanlah itu di atap-atap rumah. Lalu ayat yang ke-28, bahwa kita berbicara waktu kita mengalami ketakutan kita. Mari kita lihat ayat yang ke-28 saudara. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Jangan takut. Bersedia untuk berkorban bagi Kristus Yesus. Kiranya pengajaran Yesus yang tidak mudah ini, yang sangat tidak enak ini, akan memberikan kepada kita sebuah jaminan. Apa jaminannya Pak Markus? Ayat 29 sampai 31, itu jaminannya. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping? Namun seekor pun tidak akan jatuh. Bahkan rambut di kepalamu terhitung semua. Jangan takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit itu. Setiap orang yang mengakui aku depan manusia, aku juga akan mengakuinya depan Bapakku yang di sorga. Namun siapa saja yang menyangkal aku depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan takut. Karena pemeliharaan Allah pasti nyata dalam hidup kita. Kiranya kebenaran ini akan mengajak kita semua, mendorong kita semua percaya bahwa walaupun sulit, tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita hadiah, the ultimate reward, ayat 40 sampai 42. The ultimate reward, di mana siapa yang menyambut aku akan menyambut mereka. Dan siapa yang menerima aku sebagai nabi akan mendapatkan upah nabi. Bahkan dikatakan bahwa ia tidak akan kehilangan upahnya. Kiranya kita semua akan mendapat upah yang kekal dari Bapa Surgawi. Karena Kristus yang kita ikuti tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kembali hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mau pergi untuk memenuhi amanat agung-Mu. Sekalipun sulit, tapi kami percaya. Biarlah kehidupan kami ini Tuhan,
kami memiliki kecerdikan dan ketulusan hati, supaya kami tidak terpapar dan menjadi korotif, menjadi rusak, tergerus oleh karena dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Shalom.